Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi sahala li'ibadihi tariqal ibadati wa yassara wa ja'ala lahum 'idan ya'udu 'alaihim ba'da ikmali siyamihim wa yataqarrab. Ashhadu an la ilaha illallah شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الفزع الأكبر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود والكوثر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. أما بعد. Hadirin wal hadirat jamaah sidang Aidil Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang penuh dengan keistimewaan dan kemuliaan. Kita berada di depan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita pada pagi hari ini, kehadiran yang dilaksanakan oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang dicintainya, yang mana hari ini mereka yang sedang melaksanakan ibadah di tanah suci berangsur-angsur akan melangkah pergi ke Mina dalam rangka melontar Jamratul Aqabah. Semalam mereka wukuf di Arafah, semalam mereka mabit di Musdalifah, sedangkan kita di tanah air diberikan Allah kemuliaan untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah pada tanggal 9 Zulhijjah yang fadilahnya menggugurkan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Itulah kemurahan kasih sayang yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dicintainya. Hari ini kembali bergema takbir di mana-mana. Setiap jengkal bumi Allah Subhanahu wa taala membesarkan Allah. Sebuah pengakuan bahwasanya yang paling besar di dunia ini, di alam ini adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hamba yang penuh dengan kerendahan, harta, jabatan, popularitas apapun yang tersandang hari ini pada diri kita dibandingkan dengan apa yang berada di sisi Allah, wallahi itu semua tidak ada apa-apanya. Hari ini kita bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang menghadirkan kehidupan kepada kita, Allah yang memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat hadir dalam majlis yang mulia ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita pun bertasbih mensucikan Allah, Allah yang maha sempurna, tidak ada kekurangan yang pada zat Allah Subhanahu wa taala. Maka tasbih kita dengan penuh kesadaran dan pengakuan bahwa kitalah yang penuh kelemahan dan kekurangan dalam hidup ini. Kita pun bertahlil pada hari ini, mengesahkan Allah,
mengokohkan kembali nilai-nilai tauhid yang ada pada diri kita. Tauhid dengan kalimat la ilaha illallah, yang mudah-mudahan dengan itu kita hidup dan kelak kembali kita kepada Allah dengan lafaz la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sidang Aidil Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kenang kembali kehidupan sosok yang mulia beserta keluarganya. Ialah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istri Hajar dan putranya Ismail alaihissalam. Di dalam Al-Quran Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil pelajaran hikmah dari pengorbanan dan perjuangan ketaatan Nabi Ibrahim bersama orang-orang yang dicintainya. Tentu kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih ditekankan untuk meneladani dari kehidupan manusia agung yang bergelar Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasih Allah, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, ulul azmi, yaitu nabi dan rasul pilihan yang Allah istimewakan. Di dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 4 Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Telah terdapat suri teladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari berbagai macam pelajaran hidup dan kebijaksanaan pada diri dan keluarga Nabi Ibrahim, setidaknya ada 3 hal yang dapat kita petik sebagai modal bentuk pengorbanan kita dalam menjalani hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu nilai ketakwaan yang paripurna kepada Allah akan mendatangkan keselamatan dunia dan akhirat. Nabi Ibrahim alaihissalam sosok manusia yang dimuliakan Allah. Allah hadirkan bersamanya orang-orang yang istimewa. Dari kalangan wanita hadir Hajar, pelengkap dari nilai ketakwaan. Hadir pula Ismail dari kalangan remaja yang melengkapkan nilai-nilai ketakwaan, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Hajar dan putranya di lembah tandus tak bertuan. Tidak ada tanaman yang tumbuh, tidak ada air yang mengalir, tidak ada manusia yang hidup di sekitar mereka. Tapi demi nilai-nilai ketakwaan kepada Allah, Ibrahim pun tunduk meninggalkan keluarga yang dicintainya. Bahkan Hajar pun mendukung dari nilai ketakwaan suaminya tersebut. Ujian itu pun semakin bertambah ketika Allah menuntut nilai ketakwaan yang lebih dari Nabi Ibrahim. Di saat Ismail tercinta, anak pewaris keturunan, silsilah daripada nasab yang sudah lama ditunggu kehadirannya, putra yang dibanggakan oleh ayah dan ibunya, putra dambaan jiwa pelipur lara sepenuh hati mencintainya, Allah perintahkan untuk disembelih oleh Ibrahim. Itu pun dapat ia laksanakan. Hal itu terekam dengan indah dan apik di dalam Al-Quran pada surah As-Saffat ayat 102. Allah pun berfirman, falamma balagha ma'hu sa'i qala ya bunayya inni ara fil manami anni athbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dan ketika Ismail pada berusia sanggup berusaha bersama Ibrahim, berkatalah Ibrahim kepada putranya, hai anakku, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?
Maka berkatalah Ismail, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Mudah-mudahan kau akan mendapatiku termasuk di antara orang-orang yang bersabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nilai ketakwaan apa kalau tidak hanya pada diri orang yang Allah cintai? Ibrahim menunjukkan ketakwaannya meskipun hal itu berat bagi seorang ayah. Ismail pun menunjukkan ketakwaannya. Anak yang masih berusia muda memiliki masa depan yang lebih panjang, tapi memiliki komitmen ketakwaan dan nilai-nilai kemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesaat sebelum Fisal Ibrahim menyembelih putranya, Allah gantilah tubuh Ibrahim dengan kibas yang berasal dari surga. Sebab setiap nilai kebaikan, setiap nilai ketakwaan dan ketaatan tidak mungkin mendatangkan mudarat bagi kehidupan ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak sampai di situ. Nabi Ibrahim pun berdoa. Di dalam doanya beliau meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat di mana keluarganya ditempatkan. Allah turunkan karunia dan rezeki. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas thamarat. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman dan karuniakan mereka dari tumbuh-tumbuhan. Maka nilai ketakwaan dan ketaatan tersebut Allah ganti dengan maslahat yang lebih besar, sehingga hari ini dapat kita saksikan kemakmuran dan keberkahan yang terdapat pada kota Mekah yang dahulu disebut dengan Bakkah. Hadirin jamaah yang akan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu dalam kehidupan ini, apapun perintah yang Allah berikan kepada kita, kita harus memberikan nilai ketundukan serta nilai ketaatan kepada Allah tanpa memandang suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Kalau hal itu bentuk perintah dari Allah, maka laksanakanlah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, kebaikan, keselamatan dari puncak ibadah keikhlasan yang kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Innama qaulal mu'minin idza du'a ila Allah wa rasulihi yahkumu bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya ungkapan orang-orang yang beriman apabila mereka diseru untuk berhukum di antara manusia, perkataan mereka adalah sami'na, kami mendengar, wa ata'na, kami pun taat, wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jemputlah keberuntungan itu dengan nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang kedua yang terdapat pada diri Ibrahim dan keluarganya adalah tidak mengenal kata kompromi untuk mengikuti langkah-langkah setan. Hari ini hadirin yang dimuliakan Allah, jamaah haji akan melontar jamrah sebagai simbol perlawanan terhadap setan dan iblis yang senantiasa memberikan kerusakan dalam hidup ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar menjadi muslim yang kafah, yang tidak mau walaupun hanya sejengkal untuk mengikuti langkah syaitan. Dalam surah Al-Baqarah Allah pun berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, dan janganlah ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setan harus dijadikan musuh
karena setan akan senantiasa mendampingi orang-orang untuk melanggar dari aturan Allah dalam hidupnya. Bahkan larangan untuk mengikuti langkah setan tidak saja ditujukan kepada orang-orang yang beriman, namun kepada manusia secara umum. Dalam Al-Quran Allah pun berfirman, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah yang baik, makanlah yang halal, dan janganlah ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Dalam hal mencari nafkah, dalam hal mempertahankan kehidupan, dalam hal memenuhi kebutuhan, tentu kita harus mampu memilah dan memilih mana yang halal, mana yang barokah, mana yang thayyib. Jangan sampai demi sesuatu pemuasan nafsu kita pun mengikuti setan sehingga hal-hal yang haram kita konsumsi, hal-hal yang haram kita perbuat. Sesungguhnya tidak ada yang menyenangi keburukan, dan keburukan itu bersumber daripada godaan syaitan. Apabila dalam hidup ini Allah berikan kebaikan, maka bersyukurlah. Apabila Allah berikan kepada kita ujian, jangan sampai kita larut dalam hal menentang perintah Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu la khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra fakana khairan lahu. Menakjubkan urusan orang yang beriman, kata Rasulullah. Tidak ada yang seperti itu, karena setiap urusan orang yang beriman itu baik baginya. Apabila dia diberikan kebaikan, dia bersyukur, itu baik baginya. Apabila dia diberikan ujian, dia pun bersabar, itu juga baik baginya. Hal itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Dan ternyata jamaah yang dimuliakan Allah, setan memiliki misi untuk melahirkan permusuhan dan pertikaian di antara manusia. Setanlah yang membubarkan daripada jamaah. Setanlah yang merenggangkan hubungan silaturahim. Setanlah yang menjadikan kita susah untuk mencintai saudara kita. Sehingga dalam ayat Al-Quran Allah pun berpesan, wa qul li'ibadi yaqulu alladhi hiya ahsan, dan katakan kepada hamba-hambaku untuk berbicara yang baik. Inna syaitan yanzahu bainahum, sesungguhnya setan memisah di antara mereka. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga adalah pelestarian nilai-nilai ketakwaan kepada keturunan kita. Begitu sedih, begitu haru yang ada pada diri Nabi Ibrahim di masa tuanya. Setelah berpuluh tahun menikah dengan Sarah, tapi Allah memberikan ujian tidak hadirnya seorang anak. Hal itu tentunya menjadikan seorang ayah bersedih karena tidak ada yang melanjutkan nilai-nilai kenabian. Tidak ada yang akan mendoakan, tidak akan ada yang kelak mewariskan nilai-nilai kebaikan pada dirinya. Hal itu mendorong ia menikah kembali dengan Hajar. Dan setelah itu Allah pun menganugerahkan dua putra kepada Nabi Ibrahim. Lahirlah Ishak lewat rahim Sarah, lahir pula Ismail lewat rahim Hajar. Sehingga beliau pun bersyukur. Termuat di dalam surah Ibrahim ayat 39, Ibrahim pun berdoa, alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkanku di masa tuaku Ishak dan Ismail. Sesungguhnya
Allah Tuhanku maha mendengar doa. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Ibrahim senantiasa mendoakan putranya, anak keturunannya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat, begitu juga keturunanku. Anak-anak yang hari ini Allah titipkan dalam kehidupan kita adalah amanah yang telah Allah minta pertanggungjawabannya di akhirat. Anak adalah harta yang tak bernilai. Anak yang baik akan mendatangkan kebaikan kepada kedua orang tua. Orang tua yang baik akan mewariskan nilai-nilai kebaikan kepada keturunannya. Mari kita berlomba menjadi orang tua terbaik, menjadi anak terbaik yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Keluarga kita jadikan keluarga yang baik, yang jauh dari amarah Allah, yang jauh dari kebencian Allah. Keluarga yang penuh rahmat dan barakah, yang saling melindungi dan saling menjaga. Al-Quran mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Pulanglah kita ke rumah-rumah kita. Pandanglah wajah dari orang-orang yang kita cintai, yang kelak pertemuan itu kita dambakan tidak hanya di bumi ini, tapi kelak di surga yang penuh dengan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlomba menjadi yang terbaik dimanapun posisi kita di dalam keluarga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tiga itulah pelajaran yang dapat kita petik pada pertemuan yang mulia ini. Yang pertama, nilai ketakwaan akan mendatangkan kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Yang kedua, tidak memiliki rasa kompromi kepada setan dengan bujukan rayu serta godaannya, karena itu hanya akan membinasakan. Dan yang ketiga adalah mewariskan nilai kebaikan kepada keturunan, dan kita pun akan menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa dhallima minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa huwa rabbul arsyil karim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فيا عباد الله اتقوا الله حيثما كنتم وأتبعوا السيئة الحسنة تمحوها وخالقوا الناس بخلق حسن. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami,
ubun-ubun kami berada dalam genggaman-Mu ya Allah. Kekuasaan-Mu meliputi langit, bumi beserta isinya. Engkaulah yang maha tinggi, kamilah yang penuh dengan kerendahan. Engkau yang maha mulia, kamilah yang penuh dengan kehinaan ya Allah. Ya Allah, Engkau memberikan rezeki kepada kami, Engkau yang menghidupi kami, dan kelak kepada Engkau kami pun akan berpulang ya Allah. Ya Allah, pada pagi hari ini kami tengadahkan tangan ke hadirat-Mu dengan ketundukan jiwa kami ya Allah. Kami memohon ampun atas dosa-dosa yang kami lakukan selama hidup kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang sengaja ataupun yang tidak kami sengaja ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami dalam kesendirian ataupun berjamaah ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dalam kerahasiaan ataupun dalam hal terang benderang ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa dari seluruh panca indera kami ya Allah. Apabila mata yang pernah melihat dari hal yang tidak Engkau ridhai, telinga mendengar dari hal yang tidak Engkau cintai, lisan ini yang pernah kami gunakan untuk berdusta, lisan yang senantiasa alfa dalam berzikir menyebut nama-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa dari tangan kami apabila pernah mengambil yang bukan hak kami. Ampunilah tangan ini apabila pernah menzalimi saudara kami. Ampunilah dosa dari kaki kami apabila pernah kami langkahkan ke tempat yang Engkau benci ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, Engkau yang maha tahu apa yang di dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati-hati kami ya Allah. Jauhi kami dari penyakit hati ya Allah. Jauhi kami dari penyakit dengki, iri, sum'ah ya Allah. Jauhi kami dari penyakit riya, takabbur ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kelembutan pada hati-hati kami ya Allah, yang senantiasa bergetar ketika nama-Mu disebutkan ya Allah. Hati yang selalu rindu ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa dari kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ya Allah. Ya Allah, apabila di antara keduanya atau salah satunya telah meninggal dunia, berikan lapang di kuburnya ya Allah. Sinari kuburnya ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau menyatukan kami bersama orang tua kami di dunia, satukan kami kelak di akhirat ya Allah. Ya Allah, jadikan kami anak-anak yang soleh dan solehah yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, apabila hari ini kami tak mampu mengunjungi orang tua kami, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa dari seluruh jamaah yang hadir di majlis ini ya Allah. Ampunilah dosa dari tetangga kami ya Allah. Ampunilah dosa dari sahabat-sahabat kami ya Allah. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban illa ghafarta, wa la hamman illa farrajta, wa la daynan illa qadayta, wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaytaha wa yassartaha ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, apabila ada di antara jamaah yang hadir di sini membawa kesedihan, berikan kebahagiaan baginya ya Allah. Apabila ada yang hadir membawa dosa, bebaskan dia dari dosanya ya Allah. Apabila ada yang hadir membawa penyakit, angkatlah penyakitnya ya Allah. Apabila ada yang memiliki masalah, berikan jalan keluar baginya ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang hak itu adalah hak, dan berikan kepada kami kekuatan untuk berada pada jalur yang hak itu ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang batil itu adalah batil ya Allah, dan berikan kemampuan kepada kami untuk menolak kebatilan itu ya Allah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal harami bil haji awil umrah. Allahumma rzuqna ziyarat maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinatil Munawwarah. Ya Allah, kami meminta kepada-Mu ya Allah, berikan kemampuan kepada kami pada tahun mendatang untuk dapat melaksanakan ibadah haji ya Allah. Ya Allah, berikan kemampuan kepada kami kesanggupan untuk berziarah ke makam Rasul-Mu di Madinah Al-Munawwarah ya Allah.
Kami ingin tawaf di sekitar Ka'bah-Mu ya Allah. Kami ingin wukuf di Arafah ya Allah. Kami ingin mabit di Muzdalifah ya Allah. Kami ingin melontar jamrah di Mina ya Allah. Kami ingin salat di Raudhah ya Allah. Berikan kemudahan bagi kami ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang luas. Dengan nikmat itu kami bertambah soleh di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma taqabbal nusukana ya Allah. Terimalah kurban kami pada hari ini ya Allah. Terimalah kurban kami pada tahun ini ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan kami termasuk dari orang-orang yang menahan harta di jalan Engkau ya Allah. Ya Allah, berikanlah ganti kurban kami dengan sesuatu yang lebih baik lagi ya Allah. Terimalah amal ibadah kami ya Allah. Terimalah takbir kami. Terimalah dari setiap hal-hal kebaikan untuk beribadah kepada Engkau ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kullu 'am wa antum bi khair. Selamat hari raya Aidil Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil sehat Pak. Alhamdulillah. Idul Adha adalah sebesar Rp9.207. Jazakumullahu khairan. Kami ucapkan kepada para jamaah yang telah mendonasikan sebagian hartanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak mama sengaja nggak kasih gambar ini gawat nanti kan mau apa shooting nanti seluar buat dia edit Masya Allah, barakallah Iya Pak. Ada bawah. Di situ. Ya. Nanti tadi kamu. bisa nak? Bisa. Bisa. Ya, Pak Budi, foto kita sambil sabdasor nih, jarang, boleh? Ini. Nah, ya. Kasih nak, kasih sama. Kalau dia udah sabdasor nih, nggak ada kalau dia. Pokoknya saya nggak kabari gawat nanti itu. Iya. Nggak tahu pulang ya? Tahu pula ya? Iya.